isu ini belum kelar, muncul lagi isu kelar, jadi satu-satu kami selesaikan. Ini kami terbuka bahwa tidak ada yang kami tutupi dalam masalah pendaftaran mitra. Sudah pindah 3 kali, mengapa pindah-pindah? Karena kami menghindari para mitra yang memburu. Mitra ini kan nanti bisa mempengaruhi atau dia bisa menemui siapa gitu. Jadi untuk menghindari para mitra yang memburu, ini kami sampai sekarang pindah hotel ketiga, mungkin minggu depan katanya akan pindah lagi, nanti ke lain tempat lagi untuk ngumpet lagi, supaya tidak bisa didatangi lagi oleh para mitra. Jadi benar-benar verifikasi ini adalah tidak dipengaruhi atau tidak menjadi titipan. Jadi kan selama ini kan banyak sekali dugaan-dugaan, dan artinya biar kami ini bisa, isu ini belum kelar, muncul lagi isu kelar, jadi satu-satu kami selesaikan. Ini kami terbuka bahwa tidak ada yang kami tutupi dalam masalah pendaftaran mitra. Nah, saat ini kan nanti bisa ditanyakan ke Pak Sony langsung, Pak Wakasoni yang membawai langsung untuk operasional termasuk pendaftaran. Mas bisa lihat, Mbak bisa lihat per hari ini berapa yang sudah terverifikasi, berapa yang sudah beroperasi dapurnya. Nanti juga akan lihat bagaimana prosesnya di situ. Monggo silahkan diliput nanti di atas. Jadi ini kita untuk menjawab mengenai isu dapur fiktif, isu bagaimana sih kok bisa isu dapur fiktif ini. Sebetulnya orang kan mendaftar itu ada batas waktunya. Kalau 45 hari kita lihat dia tidak ada aktivitas pelaporan, tidak ada kegiatan membangun dan sebagainya, itu secara sistem sudah terdelete, dia akan tersistem. Jadi bukan yang delete-nya manusianya, bukan, tapi sistemnya itu udah mendelete. Nah, kemudian mungkin yang disebut fiktif ini sebetulnya yang tadi itu kedelete yang akhirnya kena rollback. Dia akan pada posisi nanti ke semula lagi, kayak ngantri lagi, dilihat lagi begitu. Jadi ini bukan fiktif. Kalau disebut fiktif tuh misalnya ini dapur sudah dibangun, terus ada duit pemerintah yang disalurkan. Ini dapurnya belum ada, uangnya juga nggak ada yang disalurkan. Jadi baru mendaftarkan titik, dan ternyata titik itu dia sampai 45 hari kita beri waktu, tidak juga mereka merealisasikan. Jadi itu langsung kita delete, rollback, balik lagi ke belakang, dan nanti siapa yang membangun duluan ya itu yang kemudian lolos. Itu pengantar dari saya kira-kira ya, Mbak. Nanti di tempat sana kalau memang ada 1-2 pertanyaan boleh saya jawab di sini. Selanjutnya saya akan ajak ke lantai 5 untuk melihat ruang verifikator. Tentu Mbak, bahkan ini yang baru nih, hari ini sudah kita keluarkan surat kepada semua dapur yang kemarin bermasalah, dimulai karena yang paling banyak di bulan September, kita tutup dalam waktu batas yang tidak ditentukan, artinya sampai investigasi selesai. Jumlahnya nanti Pak Sony akan sampaikan ya, tapi sudah kita kirimin surat per hari ini. Yang tadinya cuma sekedar tutup sementara, kita tutup dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Dan kemudian persyaratan sekarang kita perketat dalam verifikasi ini, semua harus berdasarkan juknis. Bahkan nantinya kita sudah juga membentuk tim untuk turun, apakah, karena kadang kan ini karena saking banyaknya, apakah kita, kan ini mereka kirim foto ya kan, di ininya kirim foto, itu biasanya memang ada sebelum kita verifikasi itu ada lagi yang SPPI, kepala SPPG yang di daerah Korwil ya istilahnya, Korwil. Kok biasanya ada Korwil, Karek itu regional. Koordinator regional itu turun untuk ngecek kan. Nah, ini bisa jadi terjadi kong kali kong, misalnya ini sebetulnya dapur nggak muni salah. Nah, nanti kalau kita ini akan mulai inspeksi satu persatu dapur, akan ada bentuk kita tim, nanti kita jam 2 kita ada rapat, kita akan bentuk tim itu. Bila kita temukan langsung kita tutup. Kita akan tegas dalam hal ini. Kita tidak main-main lagi, karena semua kalau mengikuti juknis dapur ini sangat higienis dan nggak mungkin terjadi hal-hal yang seperti kita inginkan. Karena apa? Misalnya sampai lantai harus diepoksi.
supaya epoksi, supaya nggak ada kuman yang bisa naik. Meja juga harus stainless misalnya. Ruang packaging harus memakai AC pendingin. Harus punya freezer yang besarnya sekian dan sekian, karena untuk penyimpanan. Kemudian kita juga akan lihat apakah standar alat-alatnya masak sesuai dengan standarnya BGN. Karena kenapa? Masak ini penting, alat masak. Karena di situ di teknik masak ini suhu ini harus diatur. Bahkan sudah diumumkan kemarin sore, semua chef yang di dapur harus bersertifikasi. Tambah lagi ada yang baru kebijakan kemarin sore. Yayasan harus menyediakan chef pendamping. Jadi bukan hanya dari BGN, karena yayasan sudah menerima manfaat dari kita sewa lahannya, bangunannya, maka dia harus mengeluarkan, ikut bertanggung jawab dengan menyediakan chef. Kenapa? Supaya ini kontrolnya, ada kontrol dari pihak BGN, tapi ada kontrol juga dari pihak mitra. Ini antara lain yang kita lakukan, Mbak Renata. Jadi diverifikasi nanti kita akan makin ketat. Dan karena kita terima foto, kemudian nanti kita akan yang melihat itu kan ada karek, korwil yang di daerah. Nah, ya ini bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, mungkin ada lolos 1-2 ya kan, mungkin punya budenya, bulenya atau siapa, tantenya atau hubungannya apa. Nah, kita nanti akan inspeksi satu persatu dapur, dan kita kalau menemukan yang tidak sesuai dengan juknis kita langsung akan tutup. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Bu Nani, boleh satu lagi? Ya, boleh. Oke. Ibu, terkait ini peristiwa yang beberapa hari ini terjadi kan, dari Pemkapnya sendiri sudah menetapkan ini kejadian luar biasa ya Bu. Sebenarnya kalau dari bagian ini menyelidikinya bukan dari mana, Bandung yang luar biasa? Yang lebih dari hampir 1.000 ya Ibu, lebih dari 800. Gini, saya nggak mau nyebut angka. Apapun, satu nyawa pun itu adalah sebuah peristiwa, ya. Yang terjadi KLP di Bandung Barat, yang lainnya belum. Jadi, dan mudah-mudahan tidak terjadi. Ya. Penyelidikannya Ibu dari bagian seperti apa? Sudah turun, dan kami tentu belum bisa menyampaikan. Kemarin sudah beberapa kali sampaikan kalau secara teknis terjadi adalah SOP yang tidak dijalankan. Sekarang kami sudah kerjasama dengan kepolisian, BIN, dan BPOM, kemudian Dinkes, itu melakukan investigasi nanti kalau banyak hal, karena di sini di Bandung Barat itu ada 2 dapur, pemiliknya satu yayasan. Nah, ini kita lagi selidiki, ya. Karena ini ada 2 dapur, ternyata kejadiannya itu bukan dari produksinya dari satu dapur, tapi 2 dapur, dan pemiliknya satu yayasan. Ini juga lagi kita investigasi. Dan sekarang kita sudah tutup itu dapur. Itu lebih cepat kita tutup, ya. Mohon tidak menyebut jumlah bukan apa-apa, nih rasanya kok nggak enak di hati. BGN sangat concern. Satu orang pun yang terkena, kami sangat concern untuk melakukan perbaikan. Terima kasih.